Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa uhayyikum bi tahiyatil islamiyah tahiyatin thayyibatin mubarakah tahiyati min indillahi tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang indah ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Dan duduk kita semua untuk menyebut-nyebut nama kekasih Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membaca salawat ketika nama itu disebut, mengkaji kehidupannya, dan bersemangat insyaAllah untuk mengamalkan dan meladani sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan demikian kita termasuk orang yang beruntung untuk diberikan sambutan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Haud, di telaganya, di Al-Kautsar, diberi minum oleh tangan beliau yang mulia, bernaung di bawah panjinya di yaumil mahsyar, sampai mendapatkan syafaatnya dan mendampingi beliau di Firdausil A'la. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kaum yang ummi, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa keadaan sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul adzim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, membangkitkannya di dalam satu kaum yang ummi, kaum yang tidak membaca dan tidak menulis. Sudah pernah kita jelaskan kenapa orang-orang Quraisy memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis, karena mereka menganggap yang membaca dan yang menulis sebagai orang-orang yang kecerdasannya kurang dibandingkan yang tidak membaca dan tidak menulis. Karena apa? Karena peradaban pada masa itu dikuasai oleh para penyair. Yang dianggap cerdas adalah penyair-penyair yang fasih, yang kalau mereka melihat satu pemandangan atau satu kejadian bisa langsung teruntai bait-bait syair abiyat dari lisan mereka secara langsung. Ini disebut cerdas. Tapi kalau ada penyair, lihat pemandangan atau lihat kejadian masih perlu cari ballpoint, cari kertas, ini bagus ini, saya tulis dulu syairnya. Nah, itu berarti kurang cerdas. Penyair cerdas lihat sekali langsung teruntai, baitnya tidak putus-putus keluar dari lisannya. Kalau tidak cerdas baru perlu alat tulis. Sama dengan ketika ada penyair yang kemudian sedang membacakan syair-syairnya,
Kalau ada penyair lain hadir di situ, maka penyair yang cerdas adalah yang dengar sekali langsung bisa balas, langsung bisa mengungkapkan balasannya melalui untaian syair-syair yang panjang. Itu cerdas. Kalau ada penyair sedang membacakan syairnya, kemudian di situ hadir penyair lain lalu mengatakan, pinjem pulpen, pinjem kertas, ini mau saya catat dulu, ini mau saya balas gitu. Nah, itu berarti kurang cerdas. Jadi waktu itu keadaannya memang yang dianggap cerdas adalah para penyair yang kemudian mampu menguntai bait-bait syair dengan langsung, tanpa alat tulis, tanpa membaca, tanpa menulis. Ini yang cerdas. Kalau pakai membaca dan menulis itu kurang cerdas. Nah, ada yang orang golongan ketiga tidak cerdas sama sekali, tapi karena khawatir dikatakan kurang cerdas lalu memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Itulah mayoritas orang-orang Quraisy gitu ya. Jadi karena mereka tidak takut dikatakan tidak cerdas sebagaimana orang yang membaca dan menulis, mereka memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis, padahal mereka memang betul-betul tidak cerdas gitu ya. Mayoritasnya begitu. Ini ummi, kaum yang ummi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan beliau ini juga ummi, rasulam minhum, maka dikatakan beliau seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan orang-orang yang ummi. Allah menegakkan hujjah di dalam Al-Quran juga dengan keummian Rasulullah. Si Allah berfirman, seandainya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya orang-orang akan ragu-ragu tentang Al-Quran. Nah, kalau Rasulullah pernah membaca dan menulis, kemungkinan Al-Quran itu karangan beliau. Kemungkinan Al-Quran itu adalah hasil tulisan beliau setelah membaca berbagai macam hal, lalu beliau tuangkan pemahamannya ke dalam sebuah kitab yang baru bernama Al-Quranul Karim. Maka Allah mengatakan, seandainya engkau pernah membaca dan menulis, saya ragu-ragulah orang yang mengetahui tentang Al-Quranul Karim dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, pada itu para ulama berbeda pendapat tentang keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seba'da Islam, seba'da di Madinah. Sebagian ulama menyatakan, misalnya Imam Asyuti, Imam Al-Wahidi, dan para penulis kitab sirah biasanya berpegang pada riwayat bahwa Nabi SAW seumur hidup memang ummi, seumur hidup tidak bisa membaca dan tidak menulis. Tapi sebagian ulama ada yang menyatakan nanti setelah Quran itu hujahnya tegak, maka Nabi SAW membaca dan menulis. Tetapi paling tidak para penulis sirah mengajukan riwayat tentang perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah SAW tidak mengetahui manakah tulisan yang berbunyi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, manakah yang berbunyi Rasulullah, sehingga ketika akan menghapus kalimat itu beliau minta ditunjukkan mana yang berbunyi Ar-Rahman, mana yang berbunyi Ar-Rahim, mana yang berbunyi Rasulullah. Sehingga karena keberatan dari Sahal atau Suhail bin Amr tentang klausul perjanjian di mana ditulis ini adalah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr wakil Quraisy. Kata Suhail, kalau saya tahu engkau Rasulullah ya saya enggak memerangi engkau. Jangan ditulis Rasulullah, ditulis Muhammad bin Abdillah. Sama. Di atasnya juga ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu enggak kenal Ar-Rahman, saya itu enggak kenal Ar-Rahim, saya kenalnya Allah. Tulis saja seperti biasanya kita tulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Ini perjanjiannya orang Quraisy itu semuanya dengan nama Allah, tapi bunyinya Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, tidak pakai ahya wa amut. Doa sebelum tidur. Nah, hujahnya para penulis sirah adalah sampai perjanjian Hudaybiyah saja itu Rasulullah masih belum membaca dan belum menulis. Jadi beliau minta ditunjukkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib mana tulisan Ar-Rahman, Ar-Rahim, mana tulisan Rasulullah yang akan beliau hapus, beliau coret, karena akan diganti dengan Bismikallahumma dan diganti dengan Muhammad bin Abdillah. Ini yang terjadi pada saat Sulhul Hudaybiyah. Kalau antum faham, Ustadz Haikal Hasan termasuk yang berpendapat Rasulullah nantinya membaca dan menulis. Wallahu a'lam bishawab.
Kalau saya cenderung pada pendapat para mu'arrikh, pendapat para ahli tarikh yang menyebutkan bahwa sampai akhir hayat Rasulullah itu dijadikan oleh Allah ummi. Sebagian orang itu merasa perlu menyatakan Rasulullah tidak ummi karena merasa khawatir ummi itu sebuah kehinaan, padahal enggak, gitu ya. Ummi itu bukan kehinaan, tidak membaca dan tidak menulis pada saat itu bukan kehinaan. Di masa orang Quraisy dia adalah satu hal yang terpuji. Tidak membaca dan tidak menulis itu lebih pintar daripada yang membaca dan menulis. Ukuran kecerdasan, gitu ya. Nah, ini juga kita dapatkan riwayat dari Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid ketika berdialog dengan seorang Badui. Al-Ma'mun bertanya kepada seorang Badui, suruh membaca. Baduinya nggak bisa baca. Aku ini tidak bisa membaca. Aku ini seperti Nabi, gitu. Aku ini seperti Nabi. Aku tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, gitu. Kata Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, khalifah pada masa itu, dasar dungu, gitu ya. Tidak membacanya Rasulullah itu kemuliaan bagi beliau. Tapi tidak bisa membaca dan menulisnya engkau itu kehinaan bagi beda, gitu ya. Kita ini bukan Nabi SAW yang perlu dijaga Allah agar tidak membaca dan menulis supaya ditegakkan hujah Al-Quran. Kamu ngapain nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Nggak ada hujahnya, nggak ada gunanya, nggak ada hikmahnya. Kalau Nabi nggak baca nggak menulis, hikmahnya Quran hujahnya tegak, bahwa Quran itu bukan ditiru, bahwa Quran itu bukan hasil Rasulullah baca kitab lain lalu ditulis ulang. Ini yang jelas pada diri Nabi SAW. Nah, orang-orang Quraisy ini kemarin kita sudah sebutkan, mereka pada awalnya bukanlah penguasa kota Makkah. Pada masa Nabi Ismail alaihissalam, gitu ya, sampai masa kedatangan orang-orang dari Sabah, maka yang berkuasa adalah orang-orang kabilah Jurhum dari kabilahnya istri Nabi Ismail alaihissalam yang bernama Jurhum. Ini yang kemudian menguasai kota Makkah selama ribuan tahun. Kemudian datanglah, kemarin kita sudah sebut, Sa'labah bin Amr bin Amir yang berasal dari negeri Sabah, yang dia keluar bersama ayahnya dan beberapa sepupunya yang datang untuk mengungsi ketika bendungan Ma'rib sudah diambang kehancuran. Mereka mengungsi ke arah utara sampai di kota Makkah, maka mereka, Sa'labah bin Amr bin Amir meminta kepada orang-orang Jurhum agar diberi tempat di kota Makkah. Orang-orang Jurhum menolak mereka, lalu terjadi peperangan dan orang-orang Jurhum dikalahkan oleh Sa'labah bin Amr bin Amir. Tidak lama kemudian Sa'labah bin Amr bin Amir ini kemudian sakit, lalu dia harus berobat ke negeri Syam. Kepemimpinan kota Makkah diserahkan kepada keponakannya, yang keponakannya ini cucu dari Amr bin Amir, nanti akhirnya dikenal sebagai Khuza'ah. Maka Khuza'ah inilah yang berkuasa di kota Makkah. Khuza'ah berkuasa di kota Makkah sampai muncul seorang tokoh hebat namanya Amr bin Luhai Al-Khuza'i yang kemarin kita sudah bahas. Dia kalau musim haji dia nyembelih 10.000 onta, memberi pakaian pada 10.000 orang, gitu ya, memberikan jamuan yang sangat banyak kepada orang-orang yang datang ke kota Makkah untuk menunaikan manasik. Lalu dia melakukan satu safari pergi ke negeri Syam. Di sana melihat orang-orang negeri Syam ternyata menyembah berhala. Ini adalah ba'da wafatnya Sulaiman alaihi salam, sehingga kemudian Amr bin Luhai Al-Khuza'i pulang ke Makkah membawakan berhala yang bernama Hubal. Dia pulang membawa berhala bernama Hubal. Sementara orang-orang Makkah ketika mendapati Amr bin Luhai Al-Khuza'i menceritakan keajaiban dari negeri Syam, negeri yang maju, negeri para nabi dan para rasul, ternyata menyembah berhala, maka mereka menganggap kalau begitu menyembah berhala itulah yang terbaik. Ketika ditawarkan Hubal, orang-orang Makkah kemudian mengatakan, oh kami punya Latta, the legend dari orang sebelum Amr bin Luhai Al-Khuza'i yang suka menjamu
jamaah haji itu namanya latta. Latta itu seorang yang kalau ada jamaah haji datang, dia kasih makan, dia kasih minum, dia kasih penginapan, dia kasih pakaian. Kemarin kita ceritakan dulu syaratnya di masa jahiliyah orang tawaf itu harus pakai baju yang belum pernah dipakai melakukan dosa. Sehingga pada masa musim haji harga baju baru di Mekah itu melonjak. Baju yang belum pernah dipakai dosa, harganya naik, mahal gitu ya. Sehingga banyak orang itu kalau tawaf mereka terpaksa tawaf dalam keadaan telanjang karena tidak kuat beli baju yang belum pernah dipakai melakukan dosa. Tapi setelanjang-telanjangnya tawafnya orang jahiliyah itu tawafnya malam hari. Mereka tidak berani tawaf di siang hari kalau tidak punya pakaian untuk tawaf, sehingga tawaf dengan telanjang itu dilaksanakan pada malam hari. Ini yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Maka jadilah berhala Lata. Kemudian kita ceritakan kemarin Amr bin Luhai al-Khuzai itu ya, kalau sudah menempuh jalan kesesatan maka Allah akan tambahkan kesesatan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kata Allah tentang Bani Israel, ketika mereka menyimpang, Allah simpangkan lebih jauh hati mereka itu. Amr bin Luhai al-Khuzai ini hatinya menyimpang. Dia ketika mendirikan agama berhala sebenarnya untuk kejayaan dirinya, karena dia merasa dia mengikuti agama Nabi Ibrahim yang sudah bertahun-tahun, beribu-ribu tahun diikuti oleh orang-orang yang berada di Makkah. Sementara dia berasal dari suku Khuza'ah, bukan suku dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini Khuza'ah ini datang ke sini ngikut aja agamanya, nggak punya identitas. Harusnya kita punya agama sendiri gitu. Kemudian dia mendirikan agama yang kemudian menjadi agama berhala. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai ini orang yang salah satu dosa jariah terbesar sepanjang masa yang ada di Jazirah Arab. Sehingga Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj beliau menceritakan kepada para sahabat, diperlihatkan kepadaku Jahannam, dan di dasar Jahannam itu ada seorang menyeret-nyeret ususnya, yang ususnya ini menggelembung bengkak sebesar sungai-sungai di Irak. Ususnya menggelembung bengkak sebesar sungai-sungai di Irak. Sungai di Irak itu kayak laut, Efrat, Tigris itu ya, Dajlah, Furat itu kan sungai-sungai raksasa gitu ya. Maka Nabi menggambarkan ini ususnya membengkak, menggelembung seperti sungai-sungai di Irak. Orang itu adalah Amr bin Luhai al-Khuzai yang mendirikan agama berhala di kota Makkah. Dia yang kemudian menentukan tentang bahimatil an'am, berbagai ketentuan tentang hewan-hewan ternak gitu ya, ham, saibah gitu ya. Ketentuannya kalau onta sudah melahirkan 10 kali maka dia tidak boleh diambil susunya, tidak boleh diambil bulunya, tidak boleh disembelih, tidak boleh dibunuh, hanya ditandai di kupingnya gitu ya. Kemudian dia dibiarkan sampai mati alami gitu. Kalau ada domba sudah menghamili 10 domba betina gitu ya, maka kemudian dia dijadikan pejantan unggul, tidak boleh dicukur bulunya, tidak boleh diperlakukan begini, tidak boleh diperlakukan begitu. Berbagai macam aturan. Agama itu memerlukan, maka disebut din. Din itu makna asalnya adalah aturan, sistem. Maka agama itu ada aturan-aturannya yang kemudian harus dia susun untuk tata hidup dari orang-orang yang menganutnya. Itulah kota Makkah kemudian ditetapkan bagaimana caranya mengundi nasib dengan anak panah. Kalau anak panahnya begini bagaimana caranya, kalau anak panahnya begini bagaimana keterangannya. Jadi ini yang didirikan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, dan ini bertahan selama ribuan tahun berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Amr bin Luhai al-Khuzai? Diperkirakan Amr bin Luhai al-Khuzai ini hidup pada tahun 800 sebelum Masehi. Jadi kalau begitu agama tauhid itu bertahan di kota Makkah dari masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu sekitar 3600 sampai 3200 sebelum Masehi, sampai tahun 800 sebelum Masehi. Berarti lama agama tauhid itu bertahan di Jazirah Arab. Baru kemudian pada masa Amr bin Luhai al-Khuzai di tahun 800 sebelum Masehi terjadi
Apa yang tadi kita sampaikan, adanya perubahan menjadi sebuah agama yang disebut sebagai agama berhala di kota Makkah. Kemudian di sisi lain, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membaca dalam Al-Qur'an Al-Karim terdapat surah yang menyebut tentang Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, melakukan rihlah. Rihlah itu apa? Kata rohl makna asalnya adalah pelana. Berarti kata rihlah itu bepergian dengan pelana yang dipasang pada unta. Rohl. Kita menemukan kosakata rohl juga di dalam kisah Nabi Yusuf, fi rahli akhihi, gitu ya. Itu rahl itu kemudian di situ dimaknai bukan cuma pelananya, tapi pelana yang digantungi berbagai macam perbekalan. Dulu orang masang pelana di unta, kemudian di situ digandulkan di kanan dan kirinya berbagai macam kantong perbekalan, bawaan yang banyak. Rahl. Kita juga menemukan diksi rahl dalam hadis tentang sutra. Jadi disunahkan bagi kita yang salat untuk menetapkan sutra, batas depan, supaya tidak dilanggar oleh orang. Jadi kalau kita jadi imam, depan ada sutrahnya, oh kalau jadi imam gampang, sutrahnya tembok, sudah kita tetapkan. Jangan sampai ada yang lewat di antara kita dengan tembok. Bagaimana kalau sholat berjamaah? Sholat berjamaah, sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Jadi ada hadis tentang kalau ada yang lewat di depanmu sedangkan kamu dalam keadaan sholat, maka doronglah dia dengan keras supaya tidak sampai lewat di depan orang yang sholat, karena itu termasuk dosa besar, lewat di depan orang sholat. Tapi kalau kita sholatnya sholat berjamaah, sutrahnya sutrah imam, jadi nggak masalah. Ada orang lewat di depan kita nggak masalah, karena memang batal mau keluar, baru wudunya batal mau keluar malah dijongkongke sama temennya gitu, kan kasihan gitu ya. Nah ini nggak sesuai sunnah. Karena apa? Kalau sholat berjamaah sutrahnya sutrah imam, makmum ikut. Jadi yang lewat di tengah makmum itu tidak termasuk melanggar sutrah, karena dia mungkin lewat karena keperluan. Kalau itu diperlakukan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, jongkong-jongkongannya banyak sekali nanti. Karena apa? Karena kemudian memang ya orang banyak hajatnya, banyak keperluannya, mau wudhu, mau ke toilet, mau ngambil minum, mau macam-macam. Nah maka kalau kemudian kita ini makmum, ada orang lewat depan kita, nggak usah didorong-dorong, nggak masalah, karena yang dilarang adalah lewat di depan imam. Bagaimana kalau kita masbuk? Waduh, masbuk, ada orang mau lewat, nggak apa-apa. Menurut jumhur, sutrahnya imam masih berlaku bagi makmum yang masbuk. Jadi kita ini masbuk itu masih termasuk orang yang sholat berjamaah, bukan sholat sendiri, maka sutrahnya imam berlaku. Jadi kalau antum masbuk, masih sholat, ada orang mau lewat, memang saya sudah selesai, jangan didorong. Gitu ya. Saya masih sering memperhatikan ketika dia masbuk, gitu ya, ada makmum yang sudah selesai mau keluar, mungkin karena memang hajatnya gitu ya, itu dihalangi, nggak boleh. Ini sebenarnya kurang tepat, karena kalau kemudian dia masbuk, dia masih bagian dari jamaah, dia itu sutrahnya ikut sutrah imam, gitu ya. Kecuali kalau kita sholat sunnah, lalu kita menetapkan sutrah. Kalau kita tidak menetapkan sutrah, nah ini menurut keterangan beberapa fuqaha, kalau kita tidak menerapkan sutrah, tidak meletakkan sutrah sebagai pembatas, ada orang lewat, kita nggak boleh juga menghalangi. Kenapa? Salah dewe orang pasang sutrah. Nah, pasang sutrahnya itu seperti apa? Memang harus menetapkan. Sebagian ulama mengatakan dia harus menetapkan, misalnya garis soft, ini saya pasang sebagai sutrah saya adalah garis soft. Ini i'tiqad di dalam hati, ini sudah boleh. Tapi kalau Syekh Al-Albani mengatakan harus berwujud benda. Dan benda itu ditetapkan Rasulullah. Dalam hadis disebutkan setinggi rahal, setinggi pelana. Tas saya sudah masuk. Karena rahal itu tebalnya segini kan.
Kalau kita perhatikan pelana itu di sini. Nah, ini kemudian kita letakkan di depan, prek. Nah, ini sudah jadi sutrah bagi kita. Ini ikhtilaf benar ulama. Ada yang membolehkan hanya sekedar i'tiqad. Jadi yang penting hatinya meyakini garis soft sutra. Itu sudah cukup. Tapi ada yang seperti Syekh Albani berpendapat harus dalam bentuk fisik supaya orang mengetahui bahwa dia menetapkan sutra. Gitu. Ini misalnya dia dipasang sutra ini seperti ini. Beberapa masjid di Jakarta atau di beberapa kota yang saya temukan itu sampai membuatkan sutra dari kayu gitu ya, kemudian ditulisi ini sutra. Saya mau ngeritik juga nggak enak, ini bid'ah ini. Di masa Rasulullah tidak dibuatkan spesifik seperti itu, kan berarti bid'ah. Di masa Rasulullah kan nggak ada sutra khusus dibikin dari kayu ukurannya segitu, ini kan jadi bid'ah juga gitu ya. Nah, bagaimana yang adil? Kalau saya berpendapat lebih cenderung kepada yang para fuqaha, saya Wahba Az-Zuhaili, Dr. Yusuf Al-Qaradawi misalnya ketika menjelaskan tentang sutra, beliau mengatakan i'tiqad itu cukup. Kita meyakini ini garis depan saya ini sutra, udah cukup. Karena akan terjadi masyaqqah, kesulitan-kesulitan kalau sutra itu diwajibkan dalam bentuk fisik. Ya kalau pas bawa, kalau pas enggak. Cukup misalnya kita kalau sholat di tanah gimana? Ya sudah, gitu ya. Tetapkan secara i'tiqad ini sutra. Apakah boleh sutra dengan benda hidup? Ada jamaah duduk depan kita, saya menetapkan punggung saudara saya ini sebagai sutra. Ya resikonya nanti ditinggal gitu ya. Resikonya dia pergi duluan. Kita kehilangan sutra di tengah salat. Apakah boleh? Menurut jumhur boleh. Ini sutra, tentang sutra. Jadi rahal, rihlat asy-syita'i was-saif, bepergian dengan membawa pelana dan perbekalan-perbekalan pada musim panas dan musim dingin. Kenapa disebut secara spesifik musim panas, musim dingin? Orang Quraisy itu kalau musim panas dia pergi ke Syam karena Syam lebih sejuk. Kalau musim dingin dia pergi ke Yaman karena Yaman lebih hangat gitu ya. Jadi ini yang kemudian dilakukan oleh orang Quraisy. Polanya kalau musim panas pergi ke Syam, kalau musim dingin pergi ke Yaman, dengan tentu saja mempertukarkan barang dagangan. Barang dagangan Syam dibawa ke Yaman, barang dagangan Yaman dibawa ke Syam, dua-duanya dipertemukan di Makkah sebagai barang dagangan. Nah, siapakah Quraisy itu? Kenapa ada nisbat bernama Quraisy? Kata Quraisy ini punya beberapa makna menurut para ahli bahasa. Yang pertama, qarrasya yuqarrisyu taqrishan, itu artinya mengumpulkan serpihan-serpihan kecil untuk menjadi kumpulan yang besar. Qarrasya yuqarrisyu taqrishan, itu mengumpulkan hal-hal kecil supaya menjadi besar. Basa Jawane gemi. Jadi dia itu tekun untuk mengumpulkan hal-hal kecil supaya menjadi besar. Qarrasya yuqarrisyu taqrishan. Kemudian ada yang mengatakan Quraisy dari kata taqarrasya ya taqarrisyu, yang kemudian punya makna dia ini suka menang sendiri, unggul dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya gitu ya. Jadi dia menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya untuk mengunggulkan diri di depan orang lain. Jadi pada orang yang suka mengunggulkan tentang hal tertentu, dia memiliki sesuatu yang lebih bisa diunggulkan dibandingkan orang itu. Kalau tandingan unggul-unggulan dia menang. Taqarrasya ya taqarrisyu. Kemudian kirsyun itu menurut orang Arab adalah sebutan bagi hewan di laut yang besarnya lebih besar dari kapal, taringnya itu setinggi Ka'bah, taringnya besarnya seperti tinggi Ka'bah gitu ya. Gambarannya tentang kirsyun, binatang yang disebut sebagai kirsyun ini, yang kalau dia di lautan dia suka
menyundul kapal sampai terbalik. Bayangan kita singa laut tapi gede gitu. Jadi punya hewan laut yang taringnya itu besarnya setinggi Ka'bah gitu ya. Kemudian dia kalau nyundul kapal, kapalnya terbalik. Itu Kirsyun. Nah, Quraisyun adalah ism tasghir dari Kirsyun. Artinya singa laut kecil berarti. Singa laut kecil. Menunjukkan supremasi, keunggulannya. Nah, makna-makna kata Quraisy ini kemudian kalau kita rangkum, suka mengumpulkan kecil-kecil supaya jadi banyak, gitu ya. Suka menunjukkan keunggulan dibandingkan orang lain, dan dia itu seperti binatang berkuasa di lautan namanya Kirsyun atau singa laut raksasa ini. Ini nanti mengerucut pada salah satu moyang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qusay bin Kilab bin Fihr bin Malik. Qusay bin Kilab ini punya ciri-ciri itu. Dia itu tekun, jadi dagangnya ke Syam, ke Yaman. Quraisy, dia dagangnya ke negeri Syam, ke negeri Yaman. Terus keuntungannya itu sedikit-sedikit tapi dikumpul-kumpulkan jadi banyak. Ini dari sini sedikit, dari sini sedikit. Dia tekun memperbesar volume. Jadi marginnya kecil tapi volumenya besar. Margin keuntungannya dikit, tapi dagangannya macam-macam dan banyak. Jadi volumenya besar. Volume transaksinya besar. Dia kumpulkan sebagai kekayaan. Dan dia ini orang yang kemudian bisa mengungguli yang lain dengan menunjukkan keunggulannya. Dan dia ini Qusay bin Kilab bin Fihr bin Malik ini dia juga seorang yang kemudian ditakuti sebagaimana tadi binatang Kirsyun atau Quraisyun yang ada di lautan ditakuti oleh yang lain. Jadi dulu orang Arab itu nama-nama sukunya sebagian nama suku dari nama binatang. Bani Asad berarti suku singa. Bani Kalb berarti suku anjing. Jangan skeptis dulu pada suku anjing. Dari suku anjing ini ada salah satu pria paling tampan di zaman Rasulullah, namanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Saking gantengnya orang dari suku anjing tapi tidak pakai sayur kol ini, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi itu mukanya sering dipinjem Jibril untuk tampil di depan para sahabat. Kalau ada orang lihat, itu Dihyah itu. Enggak, Dihyah itu di rumah, tadi aku baru aja ketemu di rumahnya kok. Itu di masjid sama Rasulullah itu Dihyah itu. Enggak, Dihyah itu di rumah. Ternyata itu adalah Jibril alaihissalam. Jibril kalau tampil di depan Rasulullah dan para sahabat sering pinjem mukanya Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Insyaallah ya. Malaikat itu kan tidak punya referensi tentang seperti apa keren itu ya, kecuali dari manusia gitu. Keren di Madinah itu adalah Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, sahabat Rasulullah dari suku anjing yang kemudian dia tiru. Oh begini. Jadi ini Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi. Ini Quraisy yang disebut sebagai Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait, maka Allah menyeru Quraisy untuk kembali kepada agama Ibrahim alaihissalam. Wong agama berhala itu bukan agamanya Quraisy, itu agamanya Khuza'ah. Yang bikin itu adalah suku Khuza'ah. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabb di hadzal bait yang memiliki Ka'bah, Baitullah, alladzi at'amahum min ju', yang selama ini telah memberi mereka makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Di kota Makkah ini disebutkan oleh Allah sebagai tempat yang haraman aminan, sebagai tanah haram yang diberi jaminan keamanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa pahami sangat unik. Allah mengatakan
wa yatahattafu alladzina min haulihim. Orang-orang di luar tanah haramnya Mekah itu culik menculik, bunuh membunuh, rampok merampok. Tapi kalau sudah masuk kota Mekah, nggak ada yang berani melakukan hal seperti itu. Nggak ada yang menumpahkan darah, nggak ada yang memburu binatang buruan, nggak ada yang berperang, nggak ada yang menyakiti, nggak ada yang berani aneh-aneh. Di haraman aminan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tanda yang luar biasa. Orang Quraisy diingatkan oleh Allah, at'amahum min ju', Allah memberi mereka makan dari kelaparan. Coba bayangkan, Makkah itu nggak ada yang bisa tumbuh. Apa yang bisa tumbuh? Tumbuhan nggak? Allah sudah mengatakan, wadin ghairi dzi zar'in, itu lembah yang tidak ada tanamannya, mau tumbuh di situ nggak ada. Keluar agak jauh ke arah Taif, itu baru kemudian ada tumbuhan yang subur. Tetapi Makkah sejak awal ditinggali oleh Ismail alaihissalam bersama ibundanya. Tidak ada orang kelaparan di kota Makkah. Tidak ada orang yang mati kelaparan di kota Makkah. Allahu Akbar. Ala ya'tamahu min ju'. Dulu Nabi Ismail itu seorang pemburu. Jadi dia jalan jauh ke arah Taif itu. Berburu apa? Rusa. Bayangkan, dulu di daerah itu dekat Makkah itu ada rusa. Ini makanannya Ismail itu daging dan air zam-zam. Daging dan air zam-zam. Nggak pernah makan lalapan, sayuran gitu ya. Maka kalau ada yang bilang kepada antum bahwa diet yang bagus itu banyak makan daun-daunan, gajah itu dari dulu makan daun-daunan nggak kurus-kurus. Iya. Singa dari dulu makanya daging juga enggak gemuk. Guyonan ya. Makanan itu yang terbaik sesuai dengan daerahnya. Kalau antum tinggalnya di Jawa, ya makanannya apa yang ada di Jawa itu. Kalau antum tinggalnya di Eropa, ya makannya yang ada di Eropa. Jadi Allah itu sudah memberikan apa yang terbaik bagi satu tempat, itu yang ada di situ. Tidak perlu diada-adakan dari tempat yang lain, gitu ya. Kawan-kawan panahan berkuda itu menceritakan kita sekarang terpesona pakai kuda dari barat, dari Cold Blood, dari Eropa gitu ya. Padahal itu ya cocoknya untuk medan perang di Eropa. Kalau di Jawa ya kuda yang cocok kuda apa? Kuda Jawa. Varietas yang ada mungkin spesies yang ada di Kuningan gitu ya. Apalagi kalau ke timur lihat Sumbawa, ya kuda yang untuk di Nusantara ya kuda yang seperti itu. Antum tahu nggak Mongol menaklukkan Baghdad kudanya kayak apa? Kuda-kuda stepa kecil, kakinya pasukan Mongol itu nyaris menyentuh tanah ketika naik kuda. Tapi gesit sekali kudanya itu, dan daya tahannya luar biasa melintasi padang rumput yang sangat luas, perjalanan yang sangat panjang. Mereka dikatakan bisa menempuh gitu ya, dalam sehari bisa ratusan kilometer tanpa istirahat. Ini kuda-kudanya dahsyat gitu ya. Nah itu mau dilawan pakai kuda Arab, yang kuda Arab itu hidupnya di padang pasir, tiba-tiba diajak memerangi kuda Mongol yang hidupnya di padang rumput. Kalah gesit. Pasukan muslimin itu menghadapi mereka, mentok di situ, kalah. Kenapa? Khawarizmi bertekuk lutut gitu ya. Kemudian ke barat, makin ke barat sampai Baghdad jatuh. Pasukan muslimin itu nggak pernah maju, mundur terus. Begitu sampai medan perang di padang pasir dihadapi oleh pasukannya Saifuddin Mudzaffar Qutus, medan perangnya padang pasir. Kuda yang dari stepa cocok nggak? Nggak cocok. Baru disitulah Mongol kalah. Baru disitulah pasukan Mongol kalah, karena medan perangnya sudah tidak sesuai dengan kuda mereka, nggak kompatibel. Ini medan perangnya kuda Arab, gitu. Jadi kuda Arab dipaksa perang di stepa kalah, kuda stepa dipaksa perang di gurun seperti kuda Arab kalah juga, gitu. Maka pasukan Mongol yang menyerang ke Nusantara juga kalah, gitu ya. Alat perangnya nggak masuk, Pak Eko, nggak masuk, gitu ya. Ngelawan orang Jawa pakai kuda yang didatangkan dari daratan Cina, nggak bisa. Apalagi yang dilawan Raden Wijaya dan Adipati
Songenep yang bernama Arya Wiraraja, orang cerdas-cerdas gitu. Kapalnya kapal dari Cina gitu ya, made in China. Disuruh berlayar di Sungai Mas di Surabaya, Sungai Berantas. Jadi sasaran empuknya serangan perahu-perahunya Raden Wijaya yang kecil-kecil gesit-gesit gitu. Itu satu sama lain tabrak-tabrakan nggak karuan, panik sendiri gitu. Biasanya berlayar di Sungai Huangho dan Sungai Yangtze yang lebarnya hoha, disuruh berlayar di sungai sesempit Berantas. Ruwet itu kapalnya. Maka dikalahkan oleh pasukannya Raden Wijaya, panik, tabrak-tabrakan kapalnya Mongol di Sungai Berantas itu ketika akan melarikan diri. Padahal kekuatannya jauh lebih besar dibandingkan pasukan Jawa. Jadi ini soal kompatibilitas, hati-hati. Kalau kita membawa perangkat baru ke wilayah baru, dari daerah kita mau menaklukkan tempat lain, harus ngerti geografinya kayak apa, mana senjata yang cocok, nggak sembarangan gitu. Mobil didesain untuk Eropa saja, yang 4 musim dibawa ke Indonesia langsung tanpa ada penyesuaian alat bisa rusak. Apalagi mobil yang didesain untuk daerah tropis dibawa ke Eropa musim dingin, macet gitu ya. Jadi perangkat ini harus sesuai. Perhatikan dulu pasukan Mongol nyerbu ke barat di Baghdad masih jaya, itu masih dekat stepa. Begitu ke barat, bergerak ke barat, makin padang pasir, kudanya sudah nggak kompatibel lagi gitu ya. Melawan kemudian pasukan dari Mesir yang dipimpin oleh Saifuddin Muzaffar Qutuz yang mereka menaiki kuda-kuda Arab yang bagus. Jadi ini soal kompatibilitas. Mamluk gitu ya, yang didirikan oleh Saifuddin Muzaffar Qutuz ini berjaya selama 300 tahun, menjadi pasukan terkuat di Jazirah Arab. Mereka harus bertekuk lutut kepada siapa? Teknologi. Pasukan Mamluk itu senjatanya antum bayangkan apa? Naik kuda, bawa kapak. Jadi Sultan Mamluk terakhir itu namanya Honsa al-Ghauri itu senjata perangnya itu kapak. Itu bayangkan naik kuda sambil bawa kapak. Gitu. Sementara pasukannya Salim I dari Turki Utsmani yang dia lawan pakai apa? Meriam. Sudah selesai gitu kan. Jadi dulu kejayaan perang itu dihadapi dengan perang 1 lawan 1, tanding duel di depan, kemudian disurak-surai gitu. Ini baru mau maju ngajak duel, tembaki, rampung gitu. Perubahan teknologi gitu. Di Jepang juga begitu kan yang terjadi dulu. Di tradisi perang lama itu penganutnya orang-orang dari timur. Ada Uesugi Kenshin dari utara, kemudian di timur ada Takeda Shingen dari provinsi Kai. Takeda Shingen ini masih mengandalkan formasi lama gitu ya. Aba-abanya itu kan Furin Kazan. Furin Kazan itu apa? Setegar gunung. Nah, pertahanan harus setegar gunung. Kemudian kalau menyerang itu ya, itu sedahsyat api. Kalau bergerak itu sehalus angin gitu ya. Kalau menenggelamkan musuh itu sedahsyat air gitu. Jadi formasinya itu disusun ini ada barisan air, barisan angin, barisan api, barisan gunung gitu ya. Furin Kazan, 4 unsur. Bergerak ke barat menuju ibu kota Kyoto waktu itu untuk menaklukkan Kyoto. Selama yang dihadapi masih tentara reguler zaman lama, nggak ada yang bisa ngalahkan. Ada yang bisa ngalahkan Takeda Shingen dari Kai. Begitu berhadapan dengan Oda Nobunaga, apa yang terjadi? Oda Nobunaga aneh, berperang itu membawa pagar bambu. Pagar bambunya dipakai untuk apa ternyata? Pagar bambunya dipakai untuk membentengi pasukan penembak. Pasukan penembak itu kan perlu waktu ngisi peluru, zaman itu ya, kan senapannya lontak. Peluru diisi, dodol-dodol, taburi bubuk mesi, sulut, baru tembak. Itu butuh waktu. 1 kali nembak itu untuk persiapan butuh 2 penembak lain. Jadi barisannya 3 baris penembak itu.
dor, turun, masang, penembak berikutnya, dor, geser mundur, penembak berikutnya, dor, sudah siap lagi, dor gitu. Itu selama siap-siap itu, kalau tidak diatur dengan baik kan sudah kena panahnya musuh. Nah maka dipasanglah pagar bambu untuk gentenan itu. Jadi dor, berlindung di balik pagar bambu, sek, dor gitu ya. Pasukan musuh baru mau mendekat sudah ketembak terus, karena ternyata yang nembak gantian terus 3 baris, blek gitu. Maka pasukan Tegada Singan dari Kai jatuhnya di situ, kalahnya di situ, karena barisan penembak yang terdiri dari 3 baris berlindung di balik pagar bambu, teknologi baru. Ini tadi ngomongin apa sih? Quraisy ya. Tak kembali ke bahasan kita. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Inilah orang-orang Quraisy yang kemudian diberikan oleh Allah sebuah keadaan yang luar biasa, nikmat yang sangat agung, di mana Allah jadikan Makkah ini sebagai haraman aminan, tanah haram yang diberikan jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, tidak ada yang berani menumpahkan darah, tidak ada yang berani memotong tanamannya, tidak ada yang berani memburu hewan buruannya, tidak ada yang berani melakukan hal-hal yang dilarang di dalam kawasan tanah haram. Ini bahkan sampai pada masa Islam yang namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu punya rumah di tanah haram dan di tanah halal. Jadi beliau kalau lagi marah sama istrinya, dia takut kalau marah di tanah haram dimarahi sama Allah. Maka kalau dia marah sama istrinya, dia bilang sama istrinya, ayo pindah kemana? Ke rumah yang satu. Istrinya sudah hafal, ini kalau pindah ke rumah yang satu ini mau dimarahi ini gitu kan. Jalan, tapi itu kan sunnah Nabi ya. Kalau kita marah dalam keadaan duduk berdiri gitu ya, kebalik ya. Kalau marah dalam keadaan berdiri silakan duduk, kalau marah dalam keadaan duduk berbaring. Tapi salah satu cara juga untuk merilis marah itu jalan. Maka Abdullah bin Umar itu kalau mau marah sama istrinya kan pindah dari rumah di tanah haram ke rumah di tanah halal. Yuk sana, beda ke rumah di tanah halal. Begitu sampai di sana marahnya sudah reda, gak jadi marah. Udah reda marahnya, yuk balik lagi. Jadi kenapa rumah di tanah haram itu penting ya? Kalau dulu para sahabat merasa sangat pengen punya di rumah di tanah haram. Di tanah haram itu meskipun antum di rumah, seluruh haram Makki itu nilai ibadah di dalamnya 100.000 kali lipat di tempat yang lain. Kalau antum di Masjidil Haram 100.000 kali lipat di masjid umumnya. Kalau antum di rumah di tanah haram 100.000 kali lipat dibanding rumah di tanah lainnya gitu. Ibadah-ibadah sunnah yang ditunaikan di dalam rumah di tanah haram itu nilainya berlipat dibandingkan yang di tempat lainnya gitu. Maka punya rumah di tanah haram. Tapi ya itu, kalau dosa takut juga dinilai oleh Allah 100.000 kali lipat dibanding dosa di tempat lain. Makanya kalau mau melakukan hal yang kira-kira kurang baik itu keluar dari tanah haram. Tadi mau marah sama istri takut dimarahi sama Allah gitu kan. Maka kemudian pindah ke tanah halal, rumah yang di tanah halal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara itu kita juga memahami pada saat itu di selatan ini peristiwa-peristiwanya akan berlangsung berturut-turut dan menentukan seperti apa keadaan di kota Mekah. Setelah sekian waktu yang lama ba'da hancurnya bendungan Ma'rib, maka di Yaman yang dulu, Yaman itu menurut Kiai Haji Munawar Khalil dalam kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW, Yaman itu pada masa bendungan Ma'rib masih ada, itu menjadi eksportir sepertiga kebutuhan dunia akan bahan pangan. Coba bandingkan kemakmuran Yaman pada saat itu di zaman adanya bendungan Ma'rib itu memenuhi sepertiga kebutuhan ekspor dunia. Begitu bendungan Ma'rib hancur, di Yaman tidak lagi tumbuh tanaman-tanaman produktif yang banyak kecuali sedikit. Dan pohon yang ada di Yaman ada pohon asal, pohon sidr gitu ya, yang buahnya pahit tapi bunganya wangi. Maka salah satu madu terbaik yang ada itu adalah madu dari bunga sidr yang ada di Yaman. Ya, antum kalau cari madu Yaman
madu yang dari sidr, bunga sidr. Saya pernah bawa itu dari Oman, karena Oman ini berbatasan langsung dengan Yaman. Itu madunya diimpor dari Yaman, madu sidr, bawa ke Indonesia. Masya Allah, rasanya memang beda dan terasa dia sebagai tabarak rahman. Manfaatnya di tubuh sangat baik, menjadi penjaga daya tahan tubuh, penyembuh penyakit gitu ya. Madu sidr, kalau ada luka bahkan dioles dengan madu sidr pun ini salah satu penyembuh. Jadi di Yaman merosot drastis peradaban. Dari sebuah peradaban besar bernama negeri Saba, dulu dipimpin oleh Ratu Bilqis, berkah karena dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada tahun berapa masanya Bilqis? 900 sebelum Masehi. Kemakmuran itu bertahan sampai kira-kira 1 abad sebelum tadi kita menyimak kisah Amr bin Amir dan anak-anaknya hijrah dari Saba menuju ke negeri Makkah, menjadi suku Khuza'ah yang ada di kota Makkah. Nah, di Yaman kemudian berdiri kerajaan namanya Kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar ini dipimpin nanti seorang raja yang terkenal namanya Raja Zur'ah Dzunuwas. Atau Tubba Dzu Yazan. Zur'ah Dzunuwas yang berikutnya. Ini Tubba Dzu Yazan. Raja yang terkenal namanya Raja Tubba Dzu Yazan. Makanya disebut sebagai wa qaumi Tubba. Tubba ini gelar raja seperti kalau di Mesir Fir'aun, kalau di Habasah Najasyi. Itu gelar raja. Di Tubba Dzu Yazan. Maka dinastinya disebut sebagai dinasti Tababa'ah. Tuh, kerajaan Tubba. Oh ya, kita sebelumnya sudah sempat menyinggung kalau Saba itu nama seorang lelaki. Lelakinya itu ada 10, punya 10 anak. 10 anak ini yang 4 hijrah ke negeri Syam, yang 2 hijrah ke utara tapi mampir, yang 4 masih tetap bertahan di Yaman. Nama-namanya kalau tidak salah yang sampai ke negeri Syam pertama Lakham dan Judam. Ini adalah keturunan dari Saba di Yaman. Mereka membentuk kabilah yang bernama Lakham dan Judam di negeri Syam. Yang mampir-mampir itu namanya Ghassan. Jadi dia dinamai Ghassan karena kedua kakaknya Lakham dan Judam itu sudah bablas, dia mampir-mampir. Nah, disebut sebagai Ghassan. Nah, dia membentuk dinasti Ghassasinah yang memerintah di antara Irak dan Suriah bagian selatan. Di daerah Ghassasinah ini keturunan Saba yang suka mampir-mampir. Kemudian yang bertahan di negeri Yaman itu ada yang bernama Ahmar, ada yang bernama Ash'ar. Abu Musa al-Ash'ari itu dari suku Ash'ar, kabilah dari negeri Saba. Itu ya, ada Ahmar, ada Ash'ar, ada ada kabilah-kabilah lain yang kemudian menghuni Jazirah Arab. Nanti pada waktu berikutnya ada rombongan berikutnya dari suku-suku negeri Saba yang hijrah ke utara. Nama mereka adalah, ini bersama Khuza'ah ya, hijrahnya sezaman dengan Khuza'ah, dari keturunan Amr bin Amir juga. Anaknya Amr bin Amir ada yang sampai ke Yasrib. Yang satu namanya Aus, yang satu namanya Khazraj. Di Aus dan Khazraj itu
keturunan dari negeri Sabak juga, dari Amr bin Amir. Jadi Aus bin Amr dan Khazraj bin Amr bin Amir ini yang kemudian menghuni daerah Yasrib. Kembali pada cerita tadi, Raja Tubba Duyazan ini dia hidup kira-kira pada tahun 300 Masehi. Jadi kira-kira 250 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW, atau 300 tahun sebelum kedatangan Nabi SAW. Pada tahun 300 Masehi, Raja Tubba Duyazan ini memperluas daerah kekuasaan Himyar ke arah utara. Dia menyerbu ke utara sampai ke Yasrib. Di Yasrib dia berperang dengan Aus dan Khazraj. Nah, Aus dan Khazraj ini aneh. Kalau siang perang, kalau malam menjamu. Ya, kalau malam disuguh susu kambing, susu unta, daging, gitu ya, nasi, roti, kurma, anggur, macam-macam. Raja Tubba ini akhirnya merasa, kalian ini kok aneh. Kalau siang kami perangi, kalian melawan dengan gigih, tapi kalau malam kalian memberi kami makan, memberi kami minum dengan begitu baik. Kata Aus dan Khazraj, suku yang tinggal di Yasrib, kami ini adalah orang-orang yang sangat memuliakan tamu, menghargai silaturahim. Bagaimanapun juga engkau berasal dari negeri Yaman, kami pun dulu berasal dari negeri Yaman, kita bersaudara, kita satu darah. Anda datang ke sini maka kami perlakukan sebagai tamu di malam hari. Tapi kalau di siang karena kalian menyerang kami adalah prajurit-prajurit yang tabah di medan perang, maka kami pasti melawan. Jadi tergantung, kalau kamu mau damai, kami damai-damai saja, tidak ada masalah. Tapi kalau mau melanjutkan perang, ayo. Jangan dipikir kami akan takut gitu. Nah, Tubba Duyazan akhirnya kemudian mengatakan kalau begitu kalian tidak layak diserang. Akhirnya hari berikutnya dia disambut masuk ke kota, dijamu, diterima dengan baik. Dan Tubba Duyazan kemudian heran karena di Yasrib, di Madinah kok banyak Yahudi, kok banyak orang ahli kitab. Ini dari mana mereka? Lalu diceritakan orang-orang ahli kitab ini adalah bagian dari suku Lewi, salah satu dari 10 suku yang hilang ketika penyerbuan Babilonia ke tanah suci Yerusalem. Jadi kan ceritanya ba'da Nabi Sulaiman tahun 900 sebelum Masehi, Sulaiman wafat, nggak ada yang tahu beliau wafat kecuali rayap makan tongkatnya, kemudian beliau rubuh. Begitu beliau rubuh dari tempat duduknya, dari singgasananya karena tongkatnya dimakan rayap itu, jin-jin yang bekerja untuk beliau tahu beliau mati, beliau wafat. Akhirnya apa? Kemudian jin-jin ini kembali menjadi setan karena dulu takut kepada Sulaiman, sekarang sudah tidak takut lagi. Kembali membisikkan kepada orang-orang Bani Israel, Sulaiman ini penyihir terhebat sepanjang masa. Kalau kalian mau tahu seperti apa ilmunya Sulaiman, gali di bawah singgasananya. Di situ terdapat segala pustaka yang dikuasainya. Karena memang dulu zaman Nabi Sulaiman, beliau membasmi tukang sihir, caranya kitab-kitab sihir dikubur di bawah singgasana beliau. Ini diputar balikkan oleh para jin, dibisikkan kepada orang-orang Bani Israel, ayo pelajari ilmunya Nabi Sulaiman. Di mana? Di bawah singgasananya. Kemudian orang-orang belajar sihir. Nah, pada saat inilah tadi timelinenya ya, Amr bin Luhai al-Khuzai datang ke negeri Syam untuk ngimpor agama berhala, karena ada penyembahan berhala lagi, ritual-ritual sihir dan perdukunan marak di negeri Syam, dan itu dibawa ke Makkah. Sementara di negeri Syam ini bertahan 200 tahun. Budaya sihir yang luar biasa merusak dan penyembahan berhala ini bertahan 200 tahun. Pada tahun 700 sebelum Masehi Allah menghukum Bani Israel. Caranya bagaimana? Didatangkan tentara yang perkasa, namanya tentara Babilonia, di bawah kepemimpinan Nebukadnezar, Raja Babilonia. Ini menyerbu ke Yerusalem. Dari 12 suku Israel, 10 suku ditawan, diangkut untuk menjadi budak ke Babylon. Tinggal disisakan 2 suku, suku Yehuda dan suku Bunyamin. Yang tinggal di tanah suci Palestina tinggal 2 suku, suku Yehuda dan suku Bunyamin. Ini tahun 700 sebelum Masehi, penyerbuan Nebukadnezar. Selama 2 abad yang namanya suku-suku Israel, 10 suku ini diperbudak di Babilonia oleh Kaisar Nebukadnezar dan keturunannya.
Makanya dulu Saddam Hussein untuk nakut-nakutin Israel bikin batalion namanya Batalion Nebukadnezar, tugas khusus nyerbu Israel. Jadi bikin batalionnya namanya Batalion Nebukadnezar gitu ya. Satu batalion lagi yang disiapkan untuk perang lawan Israel dan membebaskan Masjidil Aqsa namanya Batalion Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dia punya dua batalion, yang satu namanya Batalion Nebukadnezar, yang satu Batalion Salahuddin Al-Ayyubi. Ini untuk ada persiapan perang melawan Israel katanya gitu. Jadi Masya Allah ya, Nebukadnezar ini kemudian tadi memerintah di Babylon dan Bani Israel menjadi budaknya. Pada tahun 550 sebelum Masehi bangkitlah satu kekuasaan baru, namanya Cyrus atau Koresh yang agung dari Persia. Cyrus kemudian menyerang dan menghancurkan Babilonia, lalu dia membebaskan suku-suku Israel, 10 suku ini, lalu mengembalikannya pergi ke negeri Palestina lagi, balik ke Kanaan. Suku-suku ini oleh Cyrus dibebaskan, kemudian Cyrus membangunkan untuk Israel, untuk Bani Israel di Baitul Maqdis sebuah sinagog agung yang disebut sebagai The Second Temple. Jadi kuil pertama menurut kepercayaan Bani Israel itu adalah bangunannya Sulaiman. Itu dihancurkan oleh Babylon. Lalu dibangunkan yang kedua oleh Cyrus, Raja Persia. Jadi Raja Persia ini yang membela Bani Israel yang diperbudak di Babylon, dibebaskan kemudian dikembalikan ke Israel, bahkan dibangunkan sebuah kuil raksasa. Ya, desain yang sekarang dipakai oleh Israel untuk membangun lagi nanti rencananya setelah menghancurkan Masjidil Aqsa, itu haikal yang mereka bangun itu desainnya Cyrus, Raja Persia. Maka sebenarnya kalau kita pakai hashtag menolak lupa, yang namanya Persia, Iran dengan Bani Israel itu CS-nya sejak tahun 550 sebelum Masehi. Jadi kalau dari dulu Israel ngancem-ngancem Iran, tapi yang dibunuhi orang Palestina, Irannya juga ngancem-ngancem Israel, tapi yang dibunuhi orang Suriah dan orang Irak, gitu. Itu bercandaan dari zaman purba, gitu. Karena pada hakikatnya agama Majusi dengan agama Yahudi pada saat itu saling tolong menolong, gitu ya, saling tolong menolong. Ini yang terjadi pada tahun itu. Ternyata ada satu suku, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, yang ketika mau dikembalikan ke Baitul Maqdis, dikembalikan ke Yerusalem, itu di tengah perjalanan mereka belok ke selatan. Suku ini adalah suku Lewi. Siapa suku Lewi? Suku yang paling faham Taurat. Kenapa suku Lewi ini suku yang paling faham Taurat? Lewi ini anak pertamanya Yakub alaihissalam. Dari keturunan Lewi ini lahir keturunan paling cerdas dalam memahami kitab yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa dan Nabi Harun juga dari suku Lewi. Nah, Yahudi suku Lewi ini kemudian bergerak ke selatan. Kemana mereka tuju? Mereka membaca di dalam Taurat bahwa juru selamat akhir zaman mereka, gitu ya, Mesiah mereka itu akan muncul di satu tempat yang terletak di antara dua bukit yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Menurut geografi zaman itu, kota itu adalah Yathrib, sehingga orang-orang Yahudi ini tahun 550 sebelum Masehi ketika saudara-saudaranya kembali ke Baitul Maqdis, ke Palestina, dia malah belok ke selatan kemudian bertempat tinggal di Yathrib, yang lalu nanti setelah 1000 tahun kemudian akan diberi nama sebagai Madinah. Jadi suku Lewi ini pergi ke Yathrib, pergi ke Jazirah Arab. Nah, Tubba Du Yazan ketemu orang Yahudi ini, mereka berdiskusi. Akhirnya Tubba Du Yazan ini mengatakan, saya ini bukan keturunan Bani Israel, tapi boleh nggak saya ikut agama Yahudi? Para pemuka agama Yahudi di Yathrib ketika itu berunding, kemudian akhirnya oke, nggak apa-apa. Raja ini penting untuk nanti kita jadikan sebagai batu loncatan untuk mengamankan apa-apa yang perlu kita amankan. Ini raja ini boleh masuk agama Yahudi. Maka Tubba Du Yazan menjadi seorang Yahudi. Lalu ditemani oleh rahib-rahib Yahudi yang dijadikan sebagai penasihatnya, dia hendak kembali ke negeri Himyar di Yaman. Dia melewati kota Makkah. Di dekat kota Makkah ini ada suku Khuza'ah yang masih tersisa.
Suku Khuza'ah ini kemudian berkata kepada Tubba' du Yazan, "Hei Tuan Raja, sudah tertulis dalam ramalan-ramalan dan juga kitab suci akan ada raja dengan ciri-ciri seperti Anda, yaitu begini yang akan menjadi pewaris para nabi dan raja-raja dari zaman kuno. Tuan Raja, saya beritahu ini rahasia bahwasanya di dalam Ka'bah di kota Mekah terdapat timbunan harta warisan dari para nabi-nabi dan raja-raja zaman dahulu. Itu semua adalah haknya Anda, karena Anda yang tertulis di dalam ramalan. Anda seorang raja dari selatan tapi berjalan menuju Makkah dari arah utara. Mari Tuan Raja, kami temani untuk mengambil harta itu di kota Mekah, di dalam Ka'bah." Akhirnya dia berunding dengan dua penasihat Yahudinya. "Memang buat kalian, katanya aku ini pewaris harta-harta yang ditinggalkan nabi-nabi dan raja-raja di dalam Ka'bah." Kata dua penasihat Yahudi ini, "Tuan ditipu sama Khuza'ah. Di dalam Ka'bah tidak ada apapun kecuali peninggalannya Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, yang itu bukan berupa harta-harta yang berharga seperti mereka katakan. Tetapi harap Anda ketahui, siapa yang berani berbuat buruk kepada Ka'bah, pasti dia akan dilaknat dan dihancurkan oleh Allah di dunia dan di akhirat." Orang-orang Khuza'ah ini sebenarnya ingin menghancurkan Anda. Caranya menghasut Anda untuk merampok Ka'bah, maka dengan itu Allah akan murka dan Anda akan mendapatkan kutukannya. Waduh, kata Tubba' du Yazan, jadi apa yang harus kulakukan? Lebih baik Tuan melakukan manasik di Ka'bah, laksanakan seperti tata aturan mereka, gitu ya. Kemudian Tuan sembelih unta-unta, sedekahkan pada penduduk Mekah, gitu ya. Tuan biayai berbagai proyeknya kota Mekah, layani mereka. Maka Tuan akan dikenang dengan nama harum sebagai raja besar yang telah memberikan derma kepada Ka'bah. Benar. Kemudian Tubba' du Yazan bermanasik. Dia ajak dua Yahudi penasihatnya untuk beribadah juga. Dua Yahudi ini berkata, "Kami belum waktunya." "Oh, belum waktunya gimana?" "Kami akan beribadah di tempat ini tapi menunggu Mesias kami. Juru selamat kami nanti akan memimpin kami untuk beribadah di sini. Karena kami terhalang di sini sebab tempat ini sudah kotor, najis." Kotor apa? Najis apa? Berhala. Pada saat itu di sekitar Ka'bah ada banyak berhala. Dua Yahudi ini tidak mau beribadah kalau ada berhala di dekat Ka'bah. "Kami nunggu tempat ini dibersihkan dari berhala-berhalanya oleh juru selamat kami kelak, baru kami akan beribadah di sini bersama dengan dia." Oh, begitu. Oke, gitu kan. Selesai. Ibadah di Mekah, kemudian dia pulang. Tubba' du Yazan ini kemudian pulang ke negerinya. Lalu agama Yahudi dijadikan agama negara di Maghribnya masih lama? Oke. Agama negara di Himyar, itu ada agama Yahudi dijadikan agama negara di Himyar. Maka kemudian Himyar ini memiliki dua orang pangeran. Tubba' du Yazan itu punya dua orang anak. Dan ternyata anak yang lebih bijaksana adalah anak yang kedua, pangeran yang lebih muda. Tetapi tentu saja pangeran yang senior tidak kemudian rela tahta jatuh ke tangan adiknya. Maka adiknya ini ketika kemudian sedang dilantik menjadi raja menggantikan ayahnya, dibunuh oleh kakaknya sendiri di atas tahta. Maka kemudian dikatakan di tempat itu bahwasanya darah sesama saudara itu tidak akan tertidur. Maka sejak hari itu sang kakak jadi raja, tapi sang raja ini tidak doyan makan, tidak bisa tidur karena telah membunuh adiknya. Ternyata diukir di bawah tahta itu doa ini, barang siapa menumpahkan darah dari yang bertahta di tempat ini secara sah, maka dia tidak akan bisa tidur, dia tidak akan bisa makan. Nah, ternyata sang kakak ini kena doa yang ditulis di bawah singgasana, di mana dia telah membunuh adiknya, menumpahkan darah adiknya di atas singgasana, maka dia kemudian tidak bisa makan, dia tidak bisa tidur. Selama 40 hari, di hari ke-40 dia meninggal. Terjadi kekosongan tahta dan perebutan kekuasaan di negeri Himyar yang sangat kacau, sampai akhirnya berkuasa seorang bernama Du'inwan, yang dia seorang yang sangat jahat, sangat keji, memiliki kekuatan sihir. Dia memerintah dengan sihirnya.
Dan salah satu kekuatan sihirnya diperoleh dari pantangannya untuk berhubungan dengan perempuan. Maka Dhu-in-wan ini sukanya merusak dinasti keturunan Tababaah yang muda-muda, yang ganteng-ganteng jadi sasarannya, dia jadikan sebagai budak syahwatnya. Sampai ada seorang pangeran namanya Zur-ah-Dunwas. Ini pangeran yang paling tampan gitu ya, paling cerdas, paling hebat dalam berkuda, memanah, berperang gitu ya. Pangeran ini pun akhirnya kemudian dijebak oleh Dhu-in-wan untuk menjadi budak syahwatnya. Tapi sang pangeran ini pura-pura manut gitu ya, sementara dia menyembunyikan banyak senjata di kakinya, di mana gitu ya. Sehingga pada saat terlena Dhu-in-wan ini pada pesona fisik Pangeran Zur-ah-Dunwas ini, maka Pangeran Zur-ah-Dunwas yang sudah mempelajari bagaimana caranya membunuh si tukang sihir ini, kemudian menikamnya tepat pada bagian jantung dengan sebuah pedang yang terbuat dari perak. Setelah itu kemudian dia penggal kepala si penyihir ini, kemudian dia bawa kepalanya ke alun-alun. Dia umumkan kepada seluruh rakyat, si keji penyihir ini sudah berhasil saya bunuh, maka sekarang saya adalah raja kalian. Maka raja ini bermula berkuasa, namanya Zur-ah-Dunwas. Ternyata Zur-ah-Dunwas ini orang yang sangat fanatik dengan ajaran agama Yahudi, karena marahnya dia kepada ajaran agama sihir yang dianut oleh Dhu-in-wan. Dia Yahudi garis keras. Jadi si Zur-ah-Dunwas ini Yahudi garis keras, dan dia perluas kekuasaannya ke berbagai wilayah. Salah satu kerajaan yang ada di seberang kerajaannya namanya Kerajaan Najran. Nah, Kerajaan Najran ini adalah kerajaan Nasrani, sementara dia sudah memproklamasikan kerajaan Himyar sebagai kerajaan Yahudi garis keras. Maka dia pun menyerbu ke kerajaan Najran. Penyerbuan Zur-ah-Dunwas ke kerajaan Najran inilah yang nanti menjadi tema dalam pembicaraan surah peristiwanya namanya Ashabul Ukhdud. Ada di surah apa ceritanya? Ada di surah Qutila Ashabul Ukhdud, itu ada di surah Al-Buruj, was-sama'i dzatil buruj. Jadi pembicaraan dalam surah Al-Buruj ini adalah peristiwa penyerbuan Zur-ah-Dunwas ke negeri Najran. Tapi sebelumnya ada story-nya, ada cerita sebelumnya. Apa yang terjadi pada cerita sebelumnya? Kok kerajaan Najran ini bisa menjadi kerajaan Nasrani? Sebelumnya kerajaan Najran ini juga kerajaan sihir. Rajanya raja sihir. Nah, raja sihir ini punya seorang perdana menteri yang sangat cerdas. Perdana menterinya punya anak yang juga sangat cerdas. Maka si anak ini sudah menjadi kandidat perdana menteri untuk masa berikutnya. Maka oleh ayahnya dia dikirim belajar sihir ke pedalaman Ketuan, seorang tukang sihir paling hebat yang tinggal di tengah gurun pasir. Nah, di tengah perjalanan menuju ke pendidikannya, ke tempatnya belajar di tengah gurun pasir, ada sebuah kemah yang tampak syahdu. Ya. Kemah ini ternyata adalah kemah dari seorang bernama Syamwal, murid dari muridnya Nabi Isa alaihissalam. Seorang Nasrani wahid, arti Nasrani tapi tauhid, bukan Nasrani yang trinitas. Ini Nasrani monoteis, Nasrani bertauhid. Maka dia gak jadi pergi belajar sihir, belok ke kendanya Syamwal, kemudian dia belajar di situ, belajar agama Nasrani. Udah jadi seorang Nasrani taat. Tiba waktunya untuk pulang, bingung dia. Begitu pulang ditanyain anak ayahnya, kamu belajar apa? Belajar apa? Belajar. Akhirnya dideges, belajar apa? Akhirnya dia menyampaikan, aku beriman kepada Allah, Rabb semesta alam yang telah mengutus Isa alaihissalam untuk menjadi rasul, menyampaikan kalimat tauhid kepada umat manusia. Begini. Diadukanlah oleh bapaknya sendiri kepada raja. Kalau raja, anak saya malah nggak belajar, saya belajar ini. Raja bukan, bunuh anak ini. Apa yang harus dilakukan? Bakar. Nah, ini dibakar. Ternyata nggak apa-apa, dibakar. Tidak apa-apa. Raja perintah lagi, bunuh anak ini. Bagaimana caranya? Masukkan ke dalam keranjang, kasih batu, tenggelamkan ke laut.
muncul lagi di sana, sehat walafiat. Kemudian digantung juga nggak apa-apa, sudah tergantung, kakinya gandul-gandul gitu, tapi nggak mati-mati. Dipenggal tidak apa-apa. Kata Allah, insya Allah, anak ini nggak bisa dibunuh. Kemudian anaknya memberi tawaran kepada raja, Tuan Raja, pengen banget ya bunuh saya. Ya, orang seperti kamu berbahaya. Kamu membuat semua tukang sihir kalah. Kamu kesaktianmu itu bikin semua tukang sihir tidak berkutik. Tuan Raja, gampang. Membunuh saya itu mudah. Nanti Tuan Raja tinggal pegang membunuh saya, nanti saya mati. Tapi ada syarat. Bagaimana caranya membunuh kamu? Dengan nama Allah, Rabbnya anak ini yang tiada Tuhan selain Dia, yang telah mengutus Isa dengan kebenaran. Matilah kamu. Nanti ucapin aja begitu, Pak. Tuan Raja, silakan. Maka saya akan mati. Benar. Syaratnya gimana? Kumpulkan seluruh rakyat di alun-alun untuk menyaksikan kematian Anda. Kan anak ini sudah terkenal, sudah selebgram. Seluruh negara tahu tentang anak ini nggak bisa dibunuh. Maka raja benar kumpulkan seluruh rakyat, dia pegang membunuh anak itu, dia katakan dengan nama Allah, Rabbnya anak ini yang telah mengutus Isa dengan membawa agama benar bahwa tiada ilah selain Allah dan Isa adalah Isa. Mati anak itu. Apa akibatnya ketika anak itu mati? Seluruh rakyat bersyahadat. Seluruh rakyat kemudian menjadi penganut agama Nasrani Muwahhidin, menjadi agama Nasrani Tauhid. Ini kerajaan Najran sejarahnya kenapa jadi kerajaan Nasrani. Zur'ah bin Nuwas dengan pasukan Yahudi garis keras yang datang ke negeri Najran. Anda tahu sendiri kalau yang namanya Yahudi garis keras sama Nasrani bencinya kayak apa. Maka terjadi peperangan, Najran kalah, terjadi pembantaian. Zur'ah bin Nuwas menawarkan masuk Yahudi atau mati. Semua rakyat Najran pilih mati, sehingga dibiarlah sebuah parit raksasa yang disebut sebagai Ukhdud atau Akhadir. Kemudian rakyat dimasukkan. Berapa orang yang dibantai oleh Zur'ah bin Nuwas, raja Yahudi garis keras ini dari Nasrani Najran? 40.000 orang. 40.000 orang dimasukkan ke dalam sebuah parit besar, kemudian dibakar parit itu. Ternyata ada yang lolos. 2 orang dari rakyat Najran ini lolos. Mereka lolos melarikan diri ke arah utara. Lari sampai Romawi, sampai ke Konstantinopel yang pada saat itu Kaisar Romawi Timur, Kaisar Byzantium, bagaimanapun juga dianggap sebagai pelindung orang Nasrani seluruh dunia. Meskipun Nasraninya beda sebenarnya. Nasrani Najran itu muwahhidun, Nasrani monoteis, tauhid, sementara Nasrani di Kekaisaran Romawi sudah Nasrani Trinitas. Tapi bagaimanapun juga mendengar kemajuan ada orang Nasrani dibantai di selatan, di negeri Yaman, Kaisar murka. Kaisar Romawi murka. Apa yang terjadi? Kirim pasukan gitu. Penasihatnya menyarankan kejauhan, tidak. Ini berapa pasti lah, jauh dari itu. Lalu terus bagaimana? Kirim saja raja muda ada di Habasyah. Maka kemudian dia memerintahkan Najis, raja Habasyah, itu adalah kakek keempatnya Najasyi As-Saman yang nanti sejalan dengan Rasulullah SAW. Itu diperintahkan untuk menyerbu ke negeri Yaman. Anda tahu yang namanya Habasyah? Habasyah itu mana? Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan, Eritrea. Itu namanya Habasyah. Itu kalau ke Yaman tinggal loncat Laut Merah. Tinggal meloncati Laut Merah, sangat dekat. Maka dikirimlah pasukan dari Habasyah dengan mengendarai gajah-gajah Afrika yang sangat besar, diseberangkan dengan kapal menyerbu ke negeri Himyar, ke negerinya Zur'ah bin Nuwas, Yahudi garis keras. Maka dihancurkanlah negeri Himyar, Zur'ah bin Nuwas ini oleh seorang panglima dari Habasyah, namanya Abraha. Jadi nama panglima ini adalah Abraha yang kemudian menjadi raja muda Habasyah di negeri Yaman. Dalam satu riwayat yang lain, yang memimpin penyerbuan bapaknya tewas, kemudian digantikan oleh anaknya yang disebut sebagai Abraha. Intinya Abraha ini kemudian menjadi raja muda di negeri Yaman, raja muda Habasyah di negeri Yaman. Dia membuat gereja raksasa di sana. Dia bersemangat menyebarkan agama Nasrani Trinitarian, agama Nasrani Trinitas ke seluruh Yaman. Jadi Najran yang dibelai
yang monoteis, tapi yang datang bilangin Nasrani musyrik, Nasrani Trinitas. Jadi ini yang terjadi seperti ini. Jadi ini yang disampaikan oleh beberapa kepada kita di Najasyi As-Salam ini, Abroha ini, Raja Muda Yaman. Kemudian kita kenal dalam riwayat di cerita surah Al-Fil. Alam tara kaifa rabbuka bi ashabil fil. Ini adalah cerita tentang Raja Abraha dari Habasyah yang berkuasa di Yaman, yang setelah gerejanya nggak laku-laku, nggak ada yang berziarah, tetap kalah dengan Ka'bah, sebuah rumah tua yang ada di Makkah, maka dia kemudian memutuskan untuk menyerang ke Makkah. Kita lanjutkan ceritanya insyaallah pada kesempatan yang lain.